yang bener kita jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, hari ini kita akan mewawancarai adik-adik kelas kita Dari kelas 10-7 dan di sini ada 5 orang, ada 4 perempuan dan 1 laki-laki. Sebelumnya kita izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zena. Saya Kanza Sabita Kusuma. Saya Dina Zalika, saya Indah Kartika Absari. Udah gitu aja. Oke, jadi sekarang kita udah sama adik-adik kelas kita dari kelas 10-7. Halo dulu, halo. Halo guys. Nah, tapi sebelum kita mulai wawancaranya, aku mau kalian perkenalin diri kalian satu-satu. Dari sini dulu ya. Oke, halo, aku Dita Syifa, bisa dipanggil Dita atau Cipa. Halo semuanya, nama aku Kayla Lastia, aku dari kelas 10-7. Nama aku Markus Senjolo Joro dari kelas 10-7. Nama aku Firenza Rafifa, bisa dipanggil Enza aja. Nama aku Raisya Maulida Farhani, bisa dipanggil Raisya. Jadi sebelum kita kasih pertanyaan ke kalian, kalian harus nonton video lagu dulu, judulnya Semoga Sembuh by It Gitaf. Oke? Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melapuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku dapat terus. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh. Oke teman-teman, karena tadi kalian udah dengerin nih lagu Semoga Sembuh by It Gitaf. Sekarang aku mau tanya-tanya, menurut kalian apa sih makna dari lagu Semoga Sembuh by It Gitaf yang ini kan kayak membahas kesehatan mental kan, terus kayak dia tuh menyoroti kesehatan mental masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian makna dari lagu Semoga Sembuh by It Gitaf tuh apa? Ada yang mau jawab? Oke, jadi menurut aku pribadi, lagu Semoga Sembuh dari By It Gitaf ini menggambarkan kalau misalnya sekarang banyak banget penduduk atau masyarakat Indonesia yang mereka tuh lagi capek gitu loh, dan capek mereka tuh secara mental, bukan secara fisik. Kalau capek secara fisik kan kita bisa istirahat gitu, contoh kayak aduh capek abis main basket gitu, kita bisa pijit gitu kan. Tapi kalau misalnya secara mental tuh enggak gitu, dan itu kadang enggak kelihatan sama orang-orang sekitar. Jadi kita harus bener-bener contoh aku sama Raisya ini lagi capek banget secara mental, dia punya masalah ekonomi segala macam, nggak kelihatan tapi di aku gitu, dan aku harus nanya ke dia, kamu nggak apa-apa segala macam gitu sih kak. Oke. Bagus banget jawaban dari Enza ya, bagus banget. Oke. Jadi lagu ini kan berhubungan sama perspektif ekonomi sosial. Nah, lagu ini tuh ada kaitannya nggak sih sama pentingnya investasi pada kesehatan mental? Ada yang mau jawab? Nah, kalau menurut pendapat aku ya, masalah kesehatan mental tuh bisa memicu produktivitas sama hal yang lain kan. Terus juga itu bisa mengganggu fokus bahkan kesehatan mental, kayak banyak dialami Gen Z, kayak mulai dari tekanan akademik, pekerjaan, dan juga media sosialnya. Jawabannya bagus. Sejauh mana kalian mendengarkan lagu Semoga Sembuh untuk ketimpangan akses mental, dan juga gimana sih kesehatan mental yang dialami Gen Z era sekarang ini? Gitu. Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Oh, kamu boleh, silakan. Iya. Jadi menurut aku ya, sebagai Gen Z-nya sendiri, menurut aku kesehatan mental itu penting banget ya. Apalagi kita sering dapat tekanan dari sekolah, dari ekskul dan keluarga dan lain-lain begitu. Self healing itu juga penting, atau me time ya biasa. Bisa aku tuh me time itu main basket atau enggak main HP juga. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Berarti bener ya, penting kalau kita nggak bisa mengimbangkan itu, yang ada kita makin stres ya, bener teman-teman? Iya. Oke, bener sih gitu. Itu aja. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 4. Jadi siapa yang belum jawab nih? Aku tanya dia deh. Jadi gimana sih lagu yang menceritakan tentang tekanan hidup dan kelelahan emosional yang bisa menunjukkan apakah kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sedang baik atau enggaknya? Jadi kalau menurut aku sendiri, lagu ini kan menjelaskan tentang manusia yang sedang terkena tekanan batin. Jadi kalau misalnya kondisi kesehatan masyarakat Indonesia ini memburuk, kesejahteraan juga akan menurun, sehingga perkembangan manusia juga akan terhambat. Oke, ini last question dari kita. Pertanyaan itu adalah
dalam perspektif ekonomi, bagaimana gangguan atau ketidakstabilan kesehatan mental yang disinggung dalam lagu Semoga Sembuh by It Gitaf dapat berimplikasi pada produktivitas, biaya kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Syah, kamu belum jawab ya? Oke, jadi kalau menurut aku gangguan kesehatan mental atau ketidakstabilan kesehatan mental ini tuh dapat menurunkan produktivitas karena tuh individu tuh menjadi kurang fokus, mudah lelah dan juga kurang optimal gitu dalam bekerja. Kalau misalnya secara ekonomi tuh hal ini tuh dapat meningkatkan biaya kesehatan dalam karena kan banyak yang membutuhkan layanan konsultasi dan penanganan profesional gitu kan. Kalau misalnya hal ini tuh terjadi secara luas di seluruh masyarakat tuh hal ini tuh dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena juga tuh efek tenaga kerjanya itu jadi kurang efektif dan juga beban pengeluaran negara dalam sektor kesehatan itu jadi meningkat dikarenakan banyaknya orang yang memiliki kesehatan mental yang menurun tuh membutuhkan layanan konsultasi dan juga penanganan profesional seperti tadi. Oke, berarti kita di sini dapat setuju ya kalau bahwa kesehatan mental itu penting ya teman-teman. Gimana kalau kesehatan mental kita hancur, itu gak akan mempengaruhi produktivitas kita sebagai Gen Z di era sekarang ya. Nah, kita juga dapat nyimpulin teman-teman bahwasannya kesehatan mental tuh penting, jangan kita sampai sepelekan, dan juga untuk masa depan tuh kan sekarang di tangan kita ya teman-teman. Jadi kita harus lebih fokus untuk masa depan. Oke, teman-teman kelas 10-7, betul? Terima kasih banyak atas kolerasinya, terima kasih atas bantuan wawancaranya. Kita pamit undur diri ya sebelumnya. Terima kasih 10-7. Terima kasih Kak.